Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Malik Ritonga, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan. Dengan NUPTK 86467634130202. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Diploma 3 Perkam dan Informasi Kesehatan di Universitas Imelda Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan kode mata kuliah RMIK 307. Mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, dan berada pada semester 3. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan dan penerapan ilmu etika profesi dan hukum kesehatan yang mengkaji tentang konsep nilai, norma, dan etika dalam rekam medis, kode etik PMIK, tugas pokok dan fungsi PMIK dalam pelaporan informasi, kemitraan profesi rekam medis, penerapan etika dalam profesi rekam medis, peraturan dan perundang-undangan antar profesi, serta hukum pidana dan perdata dalam profesi rekam medis. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian dari CPMK menurunkan berbagai bahan kajian. Dari bahan kajian tersebut, kemudian akan dibagi menjadi 14 pertemuan tatap muka pembelajaran dan ditambah dengan adanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPL pada mata kuliah ini mencakup aspek sikap, yaitu mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan, bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu melaksanakan praktik rekam medik dan informasi kesehatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia, serta memiliki sikap, perilaku, dan kemampuan menjaga kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan, mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas. Kemudian CPMK yang diturunkan dari CPL yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etik dan hukum kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum dalam pelayanan RMIK. Mahasiswa mampu memahami peraturan terkait penyelenggaraan rekam medis. Mahasiswa mampu menguraikan standar etik dan kode etik profesi PMIK. Mahasiswa mampu menguraikan wewenang dan tanggung jawab PMIK. Mahasiswa mampu menjelaskan kepemilikan rekam medis. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan akses dan pengungkapan atau pelepasan informasi kesehatan individu, yaitu kerahasiaan. Mahasiswa mampu memahami nilai dan prinsip anti korupsi. Mahasiswa mampu memahami faktor penyebab dan dampak masif korupsi. Serta mahasiswa mampu memahami peran PMIK dalam antisipasi fraud. Selanjutnya, deskripsi bahan kajian pada mata kuliah ini adalah konsep nilai, norma, dan etika dalam rekam medis, serta konsep dasar etika dan hukum kesehatan. Aspek hukum dalam pelayanan RMIK, peraturan terkait penyelenggaraan rekam medis, standar etik dan kode etik profesi PMIK, tugas pokok dan fungsi wewenang dan tanggung jawab PMIK dalam pelaporan informasi, kepemilikan rekam medis, pengelolaan akses dan pelepasan informasi kesehatan individu atau kerahasiaan, kemitraan profesi rekam medis, serta peraturan dan perundang-undangan antar profesi, hukum pidana dan perdata dalam profesi rekam medis, serta nilai dan prinsip anti korupsi, faktor penyebab dan dampak masif korupsi, dan peran PMIK dalam antisipasi fraud. Untuk menyampaikan materi di kelas, saya menggunakan media presentase berupa PowerPoint. Dan dalam mendukung pengajaran yang saya lakukan, saya juga menggunakan berbagai modul ajar. Sebagai referensi penunjang dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, kode etik profesi PMIK,
jurnal, artikel, serta berbagai dokumen hukum dan etik yang berhubungan dengan praktik rekam medis dan informasi kesehatan terkait dengan materi yang saya bawakan. Selanjutnya, masuk ke dalam aspek interaction. Pada setiap sesi teori, sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu menggunakan sistem Student Centered Learning atau SCL, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Dalam proses pembelajaran teori, saya juga menerapkan pembelajaran interaktif dengan memaparkan materi, mengajukan pertanyaan, dan mendorong mahasiswa menyampaikan pendapat. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk bertanya maupun mendiskusikan isu-isu terkini yang berkaitan dengan materi sehingga tercipta komunikasi dua arah. Selain itu, melalui diskusi kelompok berbasis kasus, mahasiswa menganalisis permasalahan, mempresentasikan hasil diskusi, serta memberikan dan menerima umpan balik antar kelompok. Pendekatan ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang aktif, komunikatif, dan berpusat pada mahasiswa. Pada sesi praktikum, interaksi berlangsung lebih intensif. Metode praktikum berbasis kasus atau case-based learning. Mahasiswa diberikan berbagai skenario kasus, misalnya pelanggaran kerahasiaan rekam medis, pelepasan informasi kesehatan, maupun kasus dugaan malpraktik. Mahasiswa secara berkelompok menganalisis kasus berdasarkan prinsip bioetika, kode etik, dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mempresentasikan hasil analisis dan mendiskusikannya bersama kelompok lain. Selain itu, saya juga menerapkan metode role play atau simulasi. Mahasiswa berperan sebagai tenaga kesehatan, tugas rekam medis, pasien, keluarga pasien, atau pihak penegak hukum, sehingga mereka dapat mempraktikkan komunikasi profesional, pengambilan keputusan etik, pelaksanaan informed consent, serta prosedur pelepasan informasi kesehatan sesuai ketentuan hukum. Saya melakukan observasi menggunakan rubrik penilaian, memberikan umpan balik, serta melakukan refleksi bersama mahasiswa mengenai aspek etika, hukum, dan profesionalisme yang muncul selama simulasi. Setelah praktikum selesai, mahasiswa menyerahkan hasil rubrik penilaian praktikum dan video simulasi, serta bukti dokumentasi diupload ke e-learning Spada. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran asesmen, yaitu teknik penilaian secara objektif terhadap proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan etika profesi dan hukum kesehatan. Di awal pertemuan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama antara dosen pengampu dengan mahasiswa. Kontrak kuliah yang saya buat berisi ketentuan perkuliahan dan persentase bobot penilaian pembelajaran. Adapun bobot penilaian tersebut adalah ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, tugas mandiri dengan bobot 10%, tugas kelompok dengan bobot 10%, dan praktikum dengan bobot 20%, sehingga totalnya 100%. Mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan ini diampu oleh tim dosen. Adapun yang menjadi tim dosen pengajar yaitu pertama saya sendiri, Abdul Malik Ritonga, Sarjana Hukum Magister Hukum Kesehatan. Kemudian tim saya, Ibu Geopani Artasite, Sarjana Terapan Komputer Rekam Medik, Magister Kesehatan Masyarakat. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan ini diantaranya regulasi terkait rekam medis, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kemudian buku yang digunakan tentang hukum medik oleh Guandi, Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, serta Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan oleh Rustianto E. Adapun penelitian saya yang terkait dengan mata kuliah ini yaitu penelitian dengan judul Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia yang dipublish tahun 2024 dan Pengabdian Masyarakat dengan judul Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan dan publish pada tahun 2024. Berikut adalah cuplikan pengajaran teori dan praktikum untuk mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar ini adik-adik semuanya? Baik, Pak. Ya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Ya, kali ini kita masuk pada pertemuan
ke-10. Ya, ke-10. Terlebih dahulu jangan lupa adik-adik mengisi absensi di Sepada. Ya kan? Kemudian kalian buka Sepada, isi pretestnya agar bisa lanjut terus sampai ke bawah. Jangan lupa juga kalian download materinya agar bisa juga mengikuti materi selain yang ada di slide. Kalian juga bisa membahas-bahas materi itu dan kalian harus mengembangkannya nanti setelah selesai perkuliahan. Ya, pretest dan posttest itu sangat penting adik-adik. Kalian isi semua, kalian perdalam. Karena terkadang soal UTS dan UAS itu ada diambil 1-2 dari soal-soal pretest dan posttest. Kemungkinan kalau kalian sudah sering membuka itu untuk mengasah keilmuan kalian, ya sekalian juga simulasi dalam hal untuk menghadapi ujian UTS maupun UAS, nanti kalian sudah tidak canggung lagi. Karena seperti itulah kira-kira UTS dan UAS kalian cara pengisian dari pretest dan posttest itu. Baik adik-adik, tanpa berpanjang lebar saya langsung masuk kepada pemaparan materi kita di pertemuan ini. Materi kita mengenai pelepasan data dan informasi kesehatan pasien, adik-adik ya. Data pasien. Pasien itu adalah orang yang sakit dan datang ke rumah sakit atau ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk berobat. Nggak mungkin dia datang ke rumah sakit minta-minta ya kan. Itu bukan pasien namanya, tapi pengemis ya kan. Nggak mungkin dia datang ke rumah sakit hanya cari pacar. Wah ini perekam medisnya cantik-cantik. Itu namanya jomblo tahunan ya kan. Ya, nggak laku-laku dia. Datang ke rumah sakit nyari jodoh. Udah beda halnya itu kan. Kecuali kalian berjodoh dengan pasien. Ya kan. Itu banyak dia ya. Nah itu intermezzo sedikit. Biar jangan canggung kali kita. Ya. Dan saya juga biar nggak canggung. Adik-adik, kita masuk ke materi. Ini kita langsung ke pembahasan materi kita. Mengapa data kesehatan perlu dilindungi? Yang pertama, karena sifatnya pribadi dan sensitif. Ya, pribadi tentunya banyak hal-hal pribadi termasuk kesehatan kita yang orang nggak boleh tahu. Ya. Apalagi banyak orang-orang tua dulu menyampaikan kalau bisa yang baik-baiklah kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Apalagi orang tua, kalian misalnya perantauan kemari, anak kos. Kalau sakit demamnya yang pilek flu, jangan sikit-sikit telepon orang tua, "Ma, aku demam." Jadi orang tua stres. Ya kan? Kecuali udah demam, keluar darah dari ini, keluar darah dari kuping, ya kan? Muntah-muntah, mencret segala macam, barulah "Ma, aku nggak tahan lagi, Ma." Ya kan? Jadi kalau hal-hal yang kecil mengenai kesehatan kalau bisa jangan tahu orang. Apalagi sifatnya satu lagi ini apa? Sensitif. Contoh kalian adik-adik sakit kelamin. Kamu lah cerita nggak ke teman? Aku sakit kelamin loh. Nggak akan ya kan? Kalau bisa tutup malu. Ya pasti nanti teman-teman jadi negatif thinking. Kenapa sakit kelamin? Apa sering yang aneh-aneh gitu kan? Ya, banyak itu, apalagi laki-laki. Udah pemikiran orang lain itu kalau tahu informasi kesehatan si laki-laki ini ternyata kena sakit kelamin, wah ini tukang jajan, tukang ini, tukang itu segala macam. Ya, termasuk ke dalam hal sensitif ini tadi. Terlepas dari dia kelakuannya tak baik, itu urusan dia. Yang penting data dia jangan disebarkan ke orang yang tidak memiliki kepentingan terhadap data dia. Kemudian karena dia merupakan pasien yang memiliki hak asasi. Semua manusia punya hak asasi. Hak asasi itu adik-adik ya diberikan kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Setiap manusia di muka bumi ini dia memiliki hak asasi, termasuk hak asasi dalam hal data kesehatannya. Nggak mau saya disebarkan, diberikan ke orang lain, dipublikasikan data kesehatan saya, urusan dia, ya. Jangan sampai kita yang jadi bermasalah, melanggar HAM. Sekarang kan orang dikit-dikit HAM nanti, bisa bahaya kita kan.
Kemudian karena resiko hukum dan etik, ada resiko hukum dan etik di situ. Tentunya kalau melanggar peraturan ada sanksinya. Kemudian etika juga tadi, ya. Kalau organisasi kalian nanti adik-adik kok jadi perekam medis apa namanya? Formiki. Formiki adalah organisasi profesi perekam medis. Mengeluarkan kode etik. Di dalamnya ada peraturan. Jangan begini, jangan begitu. Harus begini, harus begitu perekam medis. Kalau dilanggar ini sanksinya, ini hukumannya. Ya. Jadi ada risiko hukum dan etik di dalamnya. Makanya dia harus dilindungi. Kemudian karena diatur berlapis adik-adik. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan Menteri Kesehatan. Udah ada undang-undang, kemudian peraturan menteri, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri lagi. Berlapis dia. Ya. Jadi karena dia berlapis, otomatis kan semakin ketat pengaturannya mengenai kerahasiaan data rekam medis ini, makanya dia dilindungi. Kita lanjut. 3 regulasi utama mengenai kerahasiaan data rekam medis ini adik-adik. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1996, ya. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1996. Yang pertama, bunyinya kewajiban menyimpan rahasia. Ya. Bahwasanya data rekam medis itu rahasia sifatnya. Ya. Yang kedua, berlaku tanpa batas waktu. Ada batas waktunya, walaupun kalau data rekam medis yang manual, adik-adik, itu kan di kertas ditulis. Ya kan? Dia kan pasti ada umurnya itu, kertas itu. Sekalipun itu di kertas, ya, otomatis diperbarui. Misalnya udah 8 tahun, kertasnya udah rayap-rayapan, harus diperbarui. Ini datanya ini tak boleh sampai kadaluarsa, tak ada batas kadaluarsanya. Boleh bukunya, kertasnya kadaluarsa, tapi isinya tak ada batas waktunya. Kemudian cakupan pihak terikat, ya. Yang terikat di dalam ini siapa? Tenaga medis dan mahasiswa maupun siapapun yang terlibat pelayanan kesehatan. Kenapa mahasiswa satu? Kalian contoh nanti adik-adik kalau mau selesai kuliah di sini bikin KTI namanya. Karya tulis ilmiah. Itu biasanya melakukan penelitian di rumah sakit. Kalian buka-buka lah data rekam medis pasien nanti yang ada di rumah sakit. Yang asli loh, bukan dummy, bukan ecek-ecek datanya. Asli data rekam medis. Ribuan data itu kalian buka-buka, kalian foto satu. Kenal kalian mungkin ya kan, entah artisnya itu, pasien itu. Foto baru sebar di IG. Tak boleh. Ya, kalian tujuannya ke situ hanya untuk belajar atau melakukan penelitian. Tidak boleh kalian menyebarluaskan data pasien itu. Jadi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini, ya, mengenai Undang-Undang Kesehatan, yaitu Omnibus Law Kesehatan, penggabungan dari beberapa undang-undang tadi, maka mengenai data rekam medis, ya, atau data kerahasiaan pasien itu memang harus sesuai dengan SOP untuk pelepasannya. Jadi jangan asal lepaskan atau jangan asal buka kepada siapa yang boleh, kepada siapa yang tidak boleh. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Sebelum kita tutup. Siapa namanya, Dik? Adinda, Pak. Adinda Natali Silitonga, silakan. Pak, kalau data rekam medis itu apakah boleh diberikan kepada pemerintah dalam hal ini? Misalnya, camat boleh nggak minta rekam medis warga? Baik, ada tadi kita bahas. Kalau ini camat, kalau camat adik-adik ya, walaupun dia pemerintah, kalau tidak ada surat SOP atau rekomendasi mengenai dia meminta data rekam medis, tidak boleh, ya, tidak boleh. Sekalipun dia nanti marah-marah datang ke rumah sakit, kebetulan kalian petugasnya, tidak boleh diberikan data itu. Karena ingat, kalau kalian berikan, kalian yang dapat masalah nanti di kemudian hari. Kalau si pasien yang memiliki data itu menuntut, kalian yang disalahkan. Ya. Karena camat itu tidak punya kepentingan dan kewenangan dalam hal penerimaan data
kecuali dia sendiri pasiennya, ya, kecuali dia sendiri pasiennya, dia tidak mengatasnamakan jabatan sebagai camat, tetapi dia mengatasnamakan diri sebagai pasien, boleh, ya, atas kepentingan dia sendiri tadi. Oke, cukup, baik. Ada lagi kira-kira? Oke, satu lagi, terakhir ya, silakan Adi. Siapa namanya? Saya Adrian Rizky Maulana Ginting, Pak. Adrian Ginting, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku itu bagi rekam medis cuma peraturan Menteri Kesehatan aja, Pak? Kenapa nggak Undang-Undang Kesehatan juga, Pak? Baik. Nah, kalau undang-undang itu adik-adik secara umum dia, ya, undang-undang kesehatan, secara umum kesehatan, di situ ada nanti dibahas mengenai rumah sakit, mengenai dokter, mengenai perawat, bidan, semuanya, segala profesi. Kemudian di luar dari itu mengenai kesehatan diatur itu. Tapi kalau peraturan Menteri Kesehatan, ya dia lebih spesifik biasanya tentang rekam medis semua isinya peraturan itu, mulai dari pasal 1 sampai dengan selesai perekam medis, ya, SOP perekam medis, yang disebut perekam medis itu apa, pendidikan apa yang boleh jadi perekam medis, disebutkan semua di situ. Nggak ada yang lain selain dari tupoksi atau tugas dari rekam medis itu yang dibahas di peraturan itu tadi. Kalau mengenai peraturannya dipakai juga Undang-Undang Kesehatan adik-adik, ya. Bahkan peraturan pemerintah juga ada, peraturan presiden kalau ada. Tapi tidak sebanyak yang ada di peraturan Menteri Kesehatan yang lebih spesifik. Jadi begitu maksudnya, ya. Paham kira-kira adik-adik? Baik, sampai di sini saya rasa kita sudahi dulu perkuliahan kita. Selanjutnya nanti agar lebih jelas bagaimana mengenai pelepasan data ini, ya, bagaimana pelepasan data yang boleh dilepaskan atau tidak boleh dilepaskan, nanti akan kita lakukan praktik agar kalian lebih memahami bagaimana mengenai data-data kerahasiaan pasien ini, ya, harus dilindungi, kemudian tidak sembarangan untuk dilepaskan. Saya rasa cukup sekian adik-adik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik adik-adik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada pertemuan praktikum. Ya, seperti biasa kita akan langsung membahas atau mendiskusikan apa yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu seperti biasa role play atau bermain peran, ya, atau simulasi bahasa lainnya. Nah, terlebih dahulu akan saya paparkan apa yang akan kita simulasikan, kita role playkan pada pertemuan ini, ya, yaitu mengenai pelepasan data dan informasi kesehatan. Jadi adik-adik, kita akan bermain peran nanti di sini mengenai SOP, ya, SOP pelepasan data pasien dari rumah sakit. Ini kita konteksnya dari rumah sakit. Di sini sudah ada materi atau naskah yang akan kita perankan, ya. Namun di dalam kesempatan ini kita akan mempraktikkan secara sederhana bahwasanya pelepasan data ini ada yang meminta kalau dilepaskan, bukan begitu dalam artian. Nanti yang meminta itu kepada pihak rumah sakit. Selaku pemegang atau yang menyimpan data rekam medis ini adalah perekam medis, ya, baik itu supervisor maupun anggota-anggotanya yang bertugas. Ya, nanti ada pihak luar, ya, atau eksternal dari rumah sakit datang ke rumah sakit meminta itu. Bagaimana prosedurnya akan kita praktikkan. Kita sudah memahami ini materinya, skenario. Kemudian adik-adik saya minta untuk berdiskusi bagaimana cara pelepasan data rekam medis itu di rumah sakit. Kemudian sekaligus kalian juga menunjuk siapa yang berperan siapa, ya kan? Kemudian apa skenario dan skrip atau naskahnya. Silakan dimulai.
Adik-adik, mulai diskusi membahas skrip atau naskah dan peran masing-masing yang akan kalian perankan. Nanti kita akan ambil 2 contoh pertama ya dari masing-masing kelompok untuk memerankan. Kira-kira sudah bisa kita mulai? Bisa? Ada yang mau ditanya? Silakan. Oke, masih butuh waktu. Kalian adik-adik kelompok 2 bisa kira-kira? Sudah ada yang ditunjuk untuk memerankan peran-perannya? Siapa yang berperan sebagai pihak rumah sakit? Sebagai perekam medis. Kemudian dari eksternalnya siapa? Andrian. Dari kepolisian. Baik. Jadi polisi datang ke rumah sakit minta data. Oke. Kemudian kelompok 2 kira-kira sudah? Sudah bisa ya? Siapa yang berperan siapa? Coba, udah kalian tunjuk tadi rekannya. Siapa Dik yang memainkan peran dulu pertama sebagai simulasi? Siapa? Kalian berdua? Kamu sebagai apa? Pihak rumah sakit? Oke, perekam medis berarti ya. Adik dari eksternal rumah sakit ya. Sebagai apa Dik? Mengakunya nanti? Sebagai wartawan ya. Oh, mau minta data. Mau diapain datanya? Mau dimasukkan ke berita gitu. Oke. Kalian sudah bahas ya, boleh nggak nanti wartawan minta data pasien, kemudian polisi boleh tidak minta data pasien. Baik, kita mulai dari kelompok 1 duluan. Silakan siapa yang berperan. Oke, silakan adik-adik dimulai. Selamat siang, Mbak. Saya dari Media Nusantara. Saya di sini ingin meminta informasi tentang kondisi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Selamat siang, Bu. Mohon maaf. Informasi mengenai identitas maupun kondisi pasien termasuk rahasia medis, sehingga kami tidak dapat memberikannya tanpa izin dari pasien atau keluarga yang berwenang, Bu. Kalau begitu, apakah saya bisa mengetahui jumlah korban yang sedang dirawat? Untuk data pasien umum yang telah disetujui oleh pihak manajemen rumah sakit, silakan menghubungi bagian humas. Kami di rekam medis hanya berwenang mengelola dan menjaga kerahasiaan data pasien. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama, terima kasih atas pengertiannya. Semoga hari yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi adik-adik kira-kira simulasinya seperti itu. Nanti setelah selesai perkuliahan praktikum ini, kalian secara umum nanti mempraktikkannya kembali, kemudian divideokan. Nanti upload ke YouTube, kemudian linknya ambil atau webnya, kemudian upload ke Spada seperti biasa ya. Jangan lupa tugasnya kalian masing-masing harus mengupload. Jangan ada yang perwakilan satu kelompok satu upload. Yang upload saja yang dapat nilai, yang nggak ngupload malah nggak dapat nilai. Oke, paham kira-kira adik-adik semua? Baik, terima kasih. Kira-kira seperti itu perkuliahan praktikum kita hari ini. Terima kasih sekali lagi adik-adik ya atas pertemuan kita ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, selamat sampai tujuan pulang ke rumah, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran saya pada mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.